syukur kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala yang mana kita telah diberikan suatu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara live Pondok Unik Nusantara Pancasila. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan seluruh jamaah unik dimanapun berada, mungkin saya akan memberikan satu ayat saja di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibarat kita kaca, kalau tidak pernah dibersihkan maka debu-debu itu selalu menempel. Kita sholat duhur, kemudian kita kerjakan sampai menjelang asar, berarti kita menghapus juga seperti kaca tadi. Terus maghrib, isya sampai subuh. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam hukumnya adalah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ini Allah Subhanahu Ta'ala sudah berfirman, tidak akan meleset bahwa kita menjalankan sholat berarti kita akan menghindari dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bahkan orang yang tidak sholat sudah ditempatkan oleh Allah di neraka syakor. Oleh karena itu kita adik-adik, terutama santri-santri, sholat ini adalah penting. Kenapa? Sudah diperintahkan oleh Allah. Kemudian bagaimana orang yang tidak sholat, mbah-mbah kita dulu-dulu itu? Nah, makanya kita harus mendoakan kedua orang tua kita ini. Mbah-mbah nenek dulu kita itu mungkin banyak yang tidak menjalankan sholat. Karena Imam Ghazali pernah berkata, tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Artinya apa? Kalau kita berbuat dosa terus-menerus akan mengakibatkan kita menjadi dosa yang besar. Dan selain itu, tidak ada dosa besar kalau kita gempur dengan istighfar. Jadi kita selalu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Ghazali. Oleh karena itu bahkan saya pernah mendengarkan seorang ulama, kalau kamu kepingin hidupmu dimuliakan di dunia, sholatlah berjamaah dalam jangka 1 tahun. Sholat berjamaah tidak putus dalam 1 tahun, insya Allah haram hukumnya miskin. Berjamaah 1 tahun, saya pernah mendengarkan itu. Tapi saya sendiri juga kadang-kadang belum menjalankan itu. Ya, susah sholat berjamaah terus, pasti ada aja putusnya. Kan begitu, berat. Nah, itu saya pernah mendengarkan seorang ulama itu. Yang selalu saya ingat-ingat, barang siapa yang mau menjalankan sholat berjamaah dalam 1 tahun diharamkan miskin di dunia. Ya coba kalau kepingin sampai nanti itu kaya dan raya. Ini seorang ulama ini dari Probolinggo. Kiai Probolinggo saya pernah mendengarkan ya. Ya itu karena dia juga kaya gitu. Nah ini pemirsa mungkin kalau orang sudah ngomong kaya ini berambisi kan semua manusia itu. Padahal kita ini sudah kaya ya.
Nggak minta aja sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak minta panjenengan nih, dikasih sama Allah. Nah, oleh karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga sholat yang 5 waktu ini. Jangan sampai kadang-kadang mengakhirkan sholat. Sudah tahu azan maghrib, kadang-kadang kita terlena dengan kehidupan dunia. Sudah tahu waktunya duhur, kita pura-pura tidak tahu. Udah dengar azan, kadang-kadang tidak dijawab. Karena kita terlena. Selalu terlena dan pura-pura tidak tahu. Apa memang kupingnya budak? Kan begitu. Udah tahu maghrib, Allahu Akbar, panjenengan enggak menjawab, ya kan? Nah, oleh karena itu jangan sampai Allah menutup kupingnya budak, hati kita ini beku kayak batu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan satu ayat Gus Elias, di lain waktu nanti kita ketemu lagi satu ayat lain. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.